Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sekarang sekarang kami akan mempresentasikan materi bab 5 yaitu tentang bagaimana konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, tatukum, sehat, kreatif dan adaptif. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Krishna, yang kedua Bella, yang ketiga Galuh, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Dewa. Pokok materi yang Pokok materi yang akan dibahas kali ini ada 5, yaitu yang pertama, menelusuri urgensi pembangunan kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, tatukum, kreatif, sehat, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Yang kedua, alasan perlunya membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, tatukum, kreatif, sehat, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Yang ketiga, menggali sumber filosofis, teologis, dan sosiologis tentang konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, tatukum, kreatif, sehat, dan adaptif. Yang keempat, membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, tatukum, sehat, kreatif, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi pembentukan kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, tatukum, kreatif, sehat, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Baik, pokok materi yang pertama akan dibahas oleh teman saya.
Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Baik, Dok, bisa dimulai. Mungkin ada kesalahan ya. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi mungkin ada masalah. Di sini saya akan ulang untuk pendahuluan. Baik, di sini saya Krisna, saya akan menjelaskan pendahuluan. Untuk arti kata maha, hubungan dengan mahasiswa serta harapan mahasiswa. Jadi kata maha di sini dapat dimaknai sebagai suatu harapan pada mahasiswa agar senantiasa menjadi seorang pelajar dimanapun ia berada. Tidak cepat puas dan selalu haus akan ilmu, sehingga harapannya ia terus mencari dan belajar hingga akhir ayatnya. Menelusuri urgensi pembangunan kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, kreatif, sehat, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Beberapa hal yang menyebabkan pembentukan kepribadian mahasiswa sebagai sesuatu yang harus dilakukan di antaranya adalah menurunnya jiwa nasionalisme, idealisme, dan patriotisme di kalangan mahasiswa. B. Ketidakpastian yang dialami mahasiswa terhadap masa depannya. C. Ketidakseimbangan antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia. D. Minimnya lapangan dan kesempatan kerja. E. Gizi yang buruk sehingga menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan. F. Masih maraknya perkawinan di bawah umur. G. Cacat fisik dan mental. H. Pergaulan bebas yang berisiko pada penyakit menular. Dan yang terakhir, I. Penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Mahasiswa Hindu sejatinya adalah pribadi berkarakter suputra, yakni berbakti pada agama dan negara, serta siap menjadi garda depan dalam penyelesaian berbagai masalah di masyarakat, khususnya yang dihadapi masyarakat Hindu. Masyarakat Hindu sejatinya adalah pribadi berkarakter suputra, yakni berbakti pada agama dan negara, serta siap untuk menjadi garda depan dalam penyelesaian berbagai masalah di masyarakat, khususnya yang dihadapi masyarakat Hindu. Mengingat banyak hal negatif yang mampu mempengaruhi karakter mahasiswa, setidaknya ada 4 peran penting
Izin Bapak, izin teman-teman. Mohon maaf ya ada kendala sinyal teman yang share screen-nya. Mungkin bisa lewat WA aja dok ya, lewat WA grup aja, dikirim PDT-nya bisa. Nanti dibacakan lewat PDT PU di WA itu. Oke, biar cepat dok. Silakan. Kirim satu ke Bapak ya untuk PDT-nya. Baik, mungkin sudah di slide sudah kelihatan. Silakan mungkin dilanjutkan. Bisa di next slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Mengingat banyak hal negatif yang mampu mengaruhi karakter mahasiswa, setidaknya ada 4 peran penting yang secara hakiki dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada peran moral. Mahasiswa yang dalam kehidupannya tidak dapat memberikan contoh Mohon maaf tadi sinyalnya terputus.
Saya akan melanjutkan lagi tadi di yang ketiga, peran akademik. Sesibuk apapun mahasiswa turun ke jalan, turun ke rakyat dengan aksi sosialnya, sebanyak apapun agenda aktivitasnya, jangan sampai membuat mahasiswa itu lupa bahwa dia adalah insan akademik. Yang keempat ada peran politik. Peran politik adalah peran yang paling berbahaya karena di sini mahasiswa berfungsi sebagai grup penekanan bagi pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengapa keempat peran tersebut mutlak harus dimiliki oleh seorang mahasiswa? Banyak yang beranggapan bahwa perguruan tinggi adalah lembaga yang menghasilkan calon-calon tenaga kerja. Harus dipahami bahwa kampus tidak hanya ajang untuk menguasai dan memiliki hard skill dalam wujud kemampuan memanfaatkan ajaran-ajaran Dharma untuk mengabdikan diri kepada umat Dharma agama, tetapi juga memupuk soft skill atau life skill untuk bekal hidup, namun tetap dapat melaksanakan Dharma agama dan Dharma negara. Khusus tentang soft skill atau life skill, ini tergantung kebijakan dan pintar-pintarnya otoritas kampus dalam programnya. Mahasiswa, selain sedang mengecap dunia akademis yang menjadikannya berpikir empiris dan teoretis, serta tidak terikatnya kepada berbagai kepentingan, seyogianya menjadikan mahasiswa memiliki perspektif dan pandangan luas untuk dapat bergerak di semua lapisan masyarakat. Next. C. Menggali sumber filosofis, teologis, dan sosiologis tentang konsep manusia Hindu dalam membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, kreatif, sehat, dan adaptif. Yang pertama adalah siapakah manusia Hindu itu? Dalam konsep Hindu, manusia pertama adalah Swambu, yang artinya makhluk berpikir pertama yang menjadikan dirinya sendiri. Secara etimologi, kata manusia berasal dari kata manu yang artinya pikiran atau berpikir dalam bentuk genetif menjadi kata manusia. Artinya ia berpikir atau menggunakan pikirannya. Yang kedua yaitu catur purusa arta sebagai landasan hidup manusia Hindu. Kehidupan manusia di dunia tidak akan lepas dari keinginan dan kebutuhan untuk mencapai kebahagiaan. Pencapaian kebahagiaan manusia pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan spiritual. 3. Brahmacari sebagai etika hidup mahasiswa. Dalam tingkatan hidup brahmacari, kedudukan Dharma dalam hal ini kebenaran sangatlah penting. Dharma adalah tujuan pokok dalam tingkat kehidupan brahmacari. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini saya akan menjelaskan B. Membangun kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, sehat, kreatif, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Yang pertama, mahasiswa Hindu berjiwa pemimpin dan taat hukum. Ajaran kepemimpinan dalam Niti Sastra, Kitab Niti Sastra bab 1 Uloka 10, kondisi ini ibarat singa dan hutan. Singa adalah penjaga hutan, hutan pun selalu melindungi singa. Singa dan hutan harus saling melindungi dan bekerja sama. Bila tidak, maka hutan akan hancur dirusak manusia. Peran kepemimpinan yang bisa diambil yaitu hendaknya para pemimpin meniru hubungan antara singa dan hutan agar sukses mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, tantangan Dharma agama dan Dharma negara. A. Menyadari pada masyarakat agar tetap berporos dan tidak kembali pada konsepsi swadharma kehidupan, sehingga tidak mudah terjebak untuk melakukan perilaku menyimpang dan etika kehidupan beragama. B. Masyarakat Hindu harus meningkatkan kemampuan dirinya untuk mendidik diri sendiri dalam pemahaman dan penghayatan Dharma agama dan Dharma negara. C. Melalui konsepsi upati atau penciptaan stiti atau pelestarian dan pralina atau peleburan. Hendaknya masyarakat Hindu selalu menyadari bahwa dinamika perubahan tidak menggerus masyarakatnya untuk keluar menyimpang melawan Dharma kehidupan.
Yang ketiga, mahasiswa Hindu berjiwa pemimpin, memiliki jiwa dan raga yang sehat. Sesuai dengan konsep manusia Hindu yang menekankan pada aspek mental, spiritual, dan juga tubuh, maka meditasi adalah suatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa Hindu itu sendiri. Meditasi adalah ilmu pengetahuan mengenai penyembuhan. Upaya menjaga kesehatan atau keseimbangan Panca-Mahabhuta dalam tubuh menurut Ayurveda dilakukan dengan 3 hal, yaitu yang pertama dengan menjaga makanan atau ahara, yang kedua dengan vihara, yaitu berperilaku dengan wajar, yang ketiga dengan ausada, yaitu secara teratur minum jamu atau loloh yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, mahasiswa Hindu berjiwa kreatif dan adaptif. Mahasiswa Hindu harus memiliki kredibilitas, bukan sekedar intelektual, tapi juga moral dan sosial politik menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Bekerja dengan jujur, rela berkorban, karakter inilah yang akan membuat Indonesia masa depan akan lebih mandiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pembentukan kepribadian mahasiswa yang berjiwa pemimpin, taat hukum, kreatif, sehat, dan adaptif sesuai konsep manusia Hindu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 6 Bagian keempat Pasal 19, mahasiswa adalah sebuah sebutan akademis untuk siswa atau murid yang telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya. Secara umum, mahasiswa memiliki 3 peran pokok, yaitu yang pertama peran moral, yang kedua peran sosial, dan yang ketiga peran intelektual. Peran moral adalah bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menentukan sendiri kehidupannya. Disinilah dituntut rasa tanggung jawab kepada diri sendiri atas konsekuensi dari apa yang telah menjadi pilihannya. Yang kedua adalah peran sosial, yaitu bahwa segala perilaku dan tindakan yang dilakukan mahasiswa tentu memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Maka selain pada diri sendiri, mahasiswa juga dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada lingkungan masyarakat sekitar. Yang terakhir yaitu peran intelektual, adalah bahwa mahasiswa sebagai insan cendekia dituntut untuk dapat mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Wujud konkret peran mahasiswa adalah yang pertama yaitu menjadi penyumbang gagasan yang progresif bagi kepentingan pembangunan di wilayah pemikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan berdiskusi, sharing wacana, menulis di koran, ada pelatihan dan penelitian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itu tadi pembawaan materi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kita batasi untuk 9 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa resen terlebih dahulu. Silakan yang bertanya, silakan langsung kepada kelompok 3 ya. Oke, silakan. Oke, baik untuk Komang Devani. Baik, terima kasih. Izin bertanya, dalam ajaran agama Hindu berkali-kali ditekankan bahwa harta tidak akan dibawa mati. Yang akan menentukan kita menentukan pahala kita itu apa sih, Kak? Oke, Komang Devani, kita simpan dulu pertanyaannya ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Untuk Made Agus Arta, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Arta Swastawan, nomor absen 6. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan di pendahuluan mengenai harapan mahasiswa. Apa ada harapan lain untuk mahasiswa selain belajar hingga akhir hayatnya? Terima kasih. Oke, Made Agus Arta, terima kasih.
Untuk pertanyaan soal yang ketiga, kami persilahkan untuk Made Cahaya. Izin bertanya, tadi di bagian B itu kan ada disebutkan hard skill dan soft skill. Apa ya perbedaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Made. Oke, baik teman-teman, pertanyaan yang teman-teman tanya tadi akan dijawab oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devani. Karma, perbuatan baik dan buruk itu sendiri yang menentukan pahala kita. Oleh karena itu, harta kekayaan hendaknya disedekahkan, dipakai, dan diabdikan untuk perbuatan dharma. Hanya dengan cara demikianlah harta tersebut memiliki nilai yang utama. Baik, Kak. Apakah diterima, Devani? Baik, Kak, diterima. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Agus Arta. Untuk harapan lainnya, mahasiswa itu diharapkan tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, serta warna kulit. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cahaya Wulan. Pertanyaannya itu perbedaan hard skill dan soft skill. Hard skill itu merupakan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik, misalnya programming dan mampu berbahasa asing. Hard skill juga dapat dipelajari dan lebih terukur dan bisa juga dibuktikan dengan ijazah, sertifikat, atau penghargaan. Soft skill merupakan kualitas pribadi seseorang, misalnya komunikasi dan kepemimpinan, bersifat pribadi dan subjektif, lebih sulit untuk diukur dan sulit untuk dibuktikan karena terkait dengan karakteristik setiap individu. Kalau bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab lagi ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk Ida Bagus Adi Surya, kami persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan bertanya, bagaimana solusi atau penanganan agar mahasiswa tidak mengalami masalah kepribadian, seperti contohnya menurunnya jiwa nasionalisme. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Nilu Ade Saraswati, kami persilahkan. Baik, saya izin bertanya, bisa dijelaskan nggak apa yang dimaksud dengan empiris dan teoritis? Terima Ya, kasih. oke, terima kasih Nilu Ade. Kita lanjut untuk pertanyaan soal ketiga untuk Demayu Febriani, dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dema Ayu Febriani, NPM 30. Di sini saya izin bertanya, apakah bisa disebutkan contoh meditasi apa yang dilakukan oleh manusia saat ini dan apa manfaatnya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita batasi untuk 3 pertanyaan dulu ya teman-teman. Pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saras. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud empiris dan teoritis? Empiris artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Teoritis artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi suatu teori yang logis. Bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Terima kasih.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Tugus. Dengan cara menerapkan ajaran Dharma, serta dengan tulus ikhlas melaksanakan yadnya, maka seorang mahasiswa akan dapat melaksanakan semua tugas serta kewajibannya. Apakah bisa diterima? Bisa. Makasih Krisna. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saras. Misalnya meditasi dengan mengucapkan mantra, mengatur jalannya napas dengan merasakan keluar masuknya nafas. Titik konsentrasi yang dijadikan fokus adalah pengolahan nafas. Meditasi apapun yang dilakukan oleh para meditator sebenarnya memiliki manfaat yang sama, yaitu untuk mencapai kestabilan emosi yang menyebabkan ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Apakah bisa diterima, Saras? Untuk Saras, apakah bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Iya. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang udah bertanya. Kami lanjutkan ke sesi tanya jawab lagi. Untuk Nikadek Aura kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Aura dengan NPM 19. Izin bertanya. Nah, tadi di penjelasan peran politik ada disebutkan mahasiswa sebagai pressure group. Jelaskan apa yang dimaksud pressure group tersebut. Oke, terima kasih Nikadek Aura. Untuk Niputu Esa kami persilahkan untuk bertanya. Baiklah, izin bertanya, apakah seseorang mahasiswa yang sudah terkena masalah kepribadian dapat disembuhkan? Oke, terima kasih teman-teman. Pertanyaan teman-teman akan dijawab oleh teman saya lagi ya. Untuk teman saya yang menjawab saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Pressure group itu artinya merupakan kelompok penekanan yang dibentuk dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang beraktivitas dan berkegiatan memberikan tekanan kepada pemerintah agar keinginannya dapat diakomodasikan. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Esa. Untuk jawabannya, menurut saya itu tergantung dari seberapa parah yang dialaminya. Kalau sudah sangat parah, mungkin sangat sulit untuk disembuhkan. Namun untuk cara mengobatinya bisa dengan cara meditasi dan perbanyak melakukan yadnya. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kolom chat ini. Luh Gede Desna Putri Gandika. Bagaimana cara agar pikiran dan jiwa selalu seimbang? Pikiran patutlah untuk dikendalikan supaya tidak mengalami kemerosotan nilai hidup dengan selalu melatih pikiran agar tetap terkendali pada hal-hal yang material. Oleh karena itu, pikiran yang selalu terfokus pada kesadaran jiwa yang penuh akan menyebabkan pembebasan yang paling utama. Terkadang pikiran sulit dikendalikan untuk diarahkan ke hal-hal yang baik. Selama pikiran masih sulit dikendalikan, maka selama itu pula lah yang akan menjadikan budak hawa nafsu, amarah, khayalan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah ingin bertanya.
kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya ajaran Hindu telah mempersiapkan pemeluknya untuk menjadi pemimpin masa depan. Seorang anak Hindu sudah mulai diingatkan untuk memulai hidup atau swala dan mulai belajar memimpin diri sendiri yang kedepannya juga memimpin orang lain. Mahasiswa Hindu sudah harus belajar menata dirinya dan melatih diri untuk berperan di masa depan. Semuanya harus terobsesi untuk menjadi pemimpin yang berani muncul di semua kondisi, tidak semata-mata di kalangan masyarakat Hindu. Tidak hanya berkompetisi di kalangan sendiri, tetapi juga jago di semua arena. Pernyataan ini sangat argumentatif. Nyatanya hanya manusia Hindu yang sebenarnya dimonitor terus keberadaannya melalui ritual. Sejak pengisian Atman oleh Iswara, semasi dalam kandungan, bahkan hanya manusia Hindu yang meyakini bahwa sejak pengisian Atman, para leluhur yang sudah sempurna bekerja keras untuk mewujudkan manusia yang berkualitas tinggi. Jangan pernah membangun budaya yang justru membuat potensi Anda terkubur dalam kesia-siaan untuk mempelajari konsep-konsep kepemimpinan. Para mahasiswa perlu banyak membaca pustaka-pustaka seperti Niti Sastra, Arta Sastra, dan lainnya. Terlebih lagi jika semua itu dipadu-padankan dengan kegiatan berolahraga serta menjalankan gaya hidup sehat, seperti apa yang dianjurkan Ayurveda dengan adanya pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Seorang siswa akan menjadi cerdas emosinya. Bekal penting dalam mempersiapkan seorang siswa dalam menyongsong masa depan adalah kecerdasan emosi. Karena seorang menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Selain itu, pendidikan karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter tersebut diharapkan menjadi kepribadian utuh yang mencerminkan keselarasan dan keharmonisan dari olah hati, atau kejujuran dan rasa tanggung jawab, pikir atau kecerdasan, raga atau kesehatan dan kebersihan, serta rasa atau kepedulian, dan karsa atau keahlian dan kreativitas. Oke, baik teman-teman. Itu kesimpulan yang kami simpulkan dari kelompok kami. Presentasi hari ini kami akhiri. Apabila ada salah kata, kelompok kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih semuanya para dokter sekalian, sudah bagus sekali untuk presentasinya. Jadi tinggal dikirim aja PTT-nya ke Bapak untuk persiapan dan Bapak akumulasi dengan jurnal portal dan LMS-nya. Nah ini mohon Dok dikasih tahu kapan UTS-nya, jadwalnya Bapak lupa kapan UTS, dan UAS itu mau diperlukan juga. Nanti pelajari tentang materi-materi yang hasil diskusi ini, ya soal-soal yang sudah Bapak rangkum dari kelompok 1, kelompok 2, dan sekarang kelompok 3, itu akan Bapak rangkum semuanya, nanti Bapak pakai untuk UTS-nya. Nah, niki untuk portal, ya untuk sementara mungkin apakah sudah masuk semuanya portalnya untuk mahasiswa FKG-nya. Kalau belum, berarti Bapak harus nunggu lagi, ya, dan koordinasi dengan TU-nya tata usahanya. Nah, ini penting karena untuk bisa menginput nilai keseharian, siapa yang bertanya tadi, siapa yang menjawab presentasi, itu penting sekali nilainya, besar kemungkinan untuk membantu nilai UTS dan UAS-nya. Itu ada nilai kesehariannya. Ya, untuk mungkin absensi, ya karena ini sudah istilahnya mendekati UTS, berarti absensinya Bapak akan rangkum juga kegiatan-kegiatan kita dari awal sampai hari ini. Bapak akan akumulasi nilai-nilai dengan sesuaikan dengan nilai portal yang sudah dibuatkan oleh kampus, ya universitas. Jadi mohon maaf mungkin ada
banyak kegiatan mahasiswa yang harus dilakukan di online, ya, mungkin pengisian KRS lah, ada pengisian pengajuan KRS, ada input data dan sebagainya, itu penting sekali. Ya, apalagi sekarang ditambah dengan sistem LMS. Ya, LMS hampir sama dengan portal, cuma bedanya itu di sana ada istilahnya materi-materi yang sudah Bapak ajar, itu sudah Bapak cantumkan di sana. Ya, hampir semuanya itu dalam buku paket pegangan yang sudah Bapak kirim ke koordinnya. Itu sebagian besar materi yang sudah kita bahas ini akan keluar. Ya, untuk kemarin yang soal objektif itu Bapak simpan dulu nilainya. Nah, siapa tahu nilai UTS itu kurang, ya bisa ditambahkan dengan nilai pretest objektivitas itu. Ya, nanti kalau itu yang besar nilainya itu yang Bapak pakai. Walaupun nanti sama nilainya, berarti bisa nilai UTS yang Bapak pakai. Nah, seperti itu gambaran umumnya. Karena ini ekonomi juga sudah UTS, Fakultas Pertanian juga sudah mengikuti UTS, jadi Bapak mohon dikonfirmasi kapan kita jadwal untuk UTS-nya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi dengan materi-materi pembelajaran diskusi kelompoknya sampai habis sampai kelompok 9 ya. Setelah itu baru persiapan untuk UAS-nya. Ya, persiapkan diri. Mudah-mudahan Stungkare dapat nilai yang bagus, nilai B atau nilai A untuk agama Hindu. Itu juga nanti membantu akumulasi nilai-nilai skripsinya dan nilai secara keseluruhan. Bukan hanya agama Hindu aja ya. Ada bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu MKW umum yang akan membantu dalam akumulasi IPK terakhir nanti pada waktu nilai skripsi. Ya, seperti itu Dok, gambaran umum secara keseluruhan Bapak berikan. Karena ini penting, nanti misalkan ada keterlambatan pembayaran, ya mohon maaf, itu di portal pasti sudah sistemnya akan kosong. Ya, mungkin lambat berarti 2 minggu lah, atau mungkin 1 minggu itu akan kosong 1 kali. Ya, jangan kecil hati, sudah ada real absen di luar portal yang sudah Bapak berikan, nanti nilainya tetap disesuaikan dengan real absen mahasiswa yang sudah Bapak pegang. Ya, karena di portal itu sudah di-setting, kalau dia lambat pembayarannya itu pasti akan kosong 1, pembayaran 2 kali lambat yaitu pasti kosong 2 kali. Ya, tapi jangan berkecil hati, itu absen di luar itu sudah Bapak buatkan. Seperti itu. Silakan, ada yang bertanya dulu Dok mengenai UTS-nya. Mungkin pertanyaan atau bagaimana. Nanti sebelum UTS itu Bapak akan kasih kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal itu nanti akan kalian pelajari soal-soal mana aja yang akan keluar pembelajaran, supaya tidak semua, itu kan banyak. Dalam materi bab 1, bab 2, dan bab 3 itu banyak materinya. Jadi kita bisa persempit lagi, biar apa yang di kisi-kisi soal itu saja yang dipelajari. Seperti itu. Silakan Dok, ada pertanyaan dulu. Ya, kalau tidak, mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan, ya, karena jam 9, ini Bapak harus menjalankan UTS untuk Fakultas Ekonominya dengan Zoom. Ya, untuk hari ini mungkin sekian. Bapak lanjut untuk mengajar di ekonomi. Ya, mohon maaf Dok ya. Terima kasih. Bapak akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih. Ya, kortinya mohon di WA Bapak untuk absensinya mungkin bisa. Oke. Baik Bapak. Terima kasih Dok. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.